Jadi tak pasti. Beneran jadi dulu nih. Tapi beneran bunda ini ajarin saya itu. Bukan ada baru itu. Itu kan harus ada anunya nih, caranya. Untuk ini untuk videonya nih. Enggak, ini kan ada yang metode praktik, ada yang ceramah gitu. Ceramah. Berarti ini enggak perlu enggak perlu praktek. Praktik sih kalau ada. Tapi ini ini Pak Dokter placebo ini apa namanya? Enggak ada isinya apa? Ada, bukan, tapi kan waktu praktek kemarin ini isinya kan seperti ini juga Pak. Tapi kalau aslinya kan putih dia. Ini bisa dibuka. Kan sebenarnya kalau implan satu batang ini dia dulu ada. Apa sih nama tekniknya ini? Pemasangan implan satu batang. Pemasangan implan satu batang. Kalau sekitar di atas tahun 2000 dulu pernah ada implan satu batang, namanya implanon. Implanon. Itu jangka waktu efektifnya sama dengan yang 2 batang yang sekarang ini 3 tahun. 3 tahun. Cuman setelah kurang lebih dia 3 tahun implanon itu, kemudian datang implan yang 2 batang ini. 2 batang. Terus yang implanon sudah ditiadakan lagi pengadaannya. Nah, terus setelah itu baru di tahun ini awal tahun kalau yang mulai dari pusat dari BKKBN pusat kan mau mengadakan lagi untuk pemasangan implan satu batang. Cuman dia implanon. Sama sih sebenarnya namanya implanon, cuman teknik pemasangannya yang beda dengan yang dulu. Kalau yang ini dia tidak membutuhkan tindakan insisi, jadi langsung ini ada ininya ini kan alat untuk pemasangannya itu langsung di sini, jadi implannya itu langsung sama aja sebenarnya dengan implan yang 2 batang yang kita pasang kemarin. Jadi implannya sudah berada di dalam trokatnya ini, trokat yang disposable ini, kan disposable. Jadi kalau yang kemarin yang implanon yang dulu sama implan yang 2 batang kemarin kan tetap kita insisi dulu sedikit, baru kita lakukan pemasangan. Kalau ini enggak, begitu selesai anestesinya bereaksi, tinggal pasang aja sudah langsung ini di dalam ini dia modelnya. Kalau sudah seperti solosor lah Pak Dokter. Kalau sudah kepake sekali ya sudah terkunci begini, sudah nggak bisa dipakai lagi. Udah trokarnya udah hilang. Ini sebenarnya dibuka. Nah ini ada dia kayak seperti jarum tajam di sini. Terus dia keluarnya lewat mana? Nah ini sebenarnya kan dia di sini. Ini kan karena dia sudah dipakai, jadi dia nggak bisa lagi untuk kita dorong ke atas. Ini kan kalau waktu sebelum terpakai kan ini yang biru ini, yang sampel ini kan berada di dalam sini, nggak kelihatan. Dia kan hanya ada jarum seperti jarum tajam sekali. Di sini dia. Trokar gitu. Ini dia. Ini ujungnya. Nah ini sudah ini. Jadi ini sebenarnya kalau jarum ini sebelum dia kepake kan dia menonjol ke sini Pak Dokter. Jadi lurus dia dengan yang ini. Terus yang ini implannya ceritanya ini berada di dalam. Begitu kita mulai pemasangan kan yang kita susur di bawah kulit kan jarumnya yang ini. Maksudnya tujuannya dibuat alat seperti ini supaya kita betul-betul pemasangannya itu di intrakutan gitu. Karena kan kadang kalau yang sebelumnya memang ininya otomatis terokatnya otomatis tidak disposable. Cuman karena antara jarumnya jarumnya itu nggak ada penghalang di atasnya. Kalau ini kan untuk penghalang di atasnya, maksudnya Pak Dokter kan kadang ada pemasangan yang terlalu dalam, itu yang buat nanti pas dibukanya yang susah. Kalau dia terlalu dalam pemasangannya nggak pas di intrakutan. Nah kalau seperti ini metodenya karena dia sudah terkunci otomatis. Sebenarnya ini sudah rusak sih sebenarnya. Dia ini tutupnya bisa dibuka. Bisa dibuka. Tapi kalau udah dipakai terkunci. Bisa.
Oh ya ini. Terus ini dibuka gitu. Enggak, kalau ini kan dia sudah masuk sendiri Pak. Begini cocok dengan ini. Gimana? Oh ini. Nah, ini kan karena dia sudah kepakai, jadi udah mau keluar lagi dia. Berbeda tekau. Sebelumnya ini kan jarumnya ini kan berada di luar deh. Ini yang tajam ini. Jadi ini di dalam, implannya ini di dalam, terus ini di sini dia apa namanya? Berarti sisa pendorongnya Di sini dia apa namanya jarumnya begini Pak Dokter di sini. Nah, kalau pas kita apa namanya insersikan di bawah kulit Pak Dokter kan? Coba praktikin kulit. Nah lokasi pemasangannya juga yang ternyata selama ini kemarin waktu sosialisasi yang kemarin itu Pak Dokter selama ini kan kita pemasangannya itu kan selalu di sini Pak Dokter. Iya di sini ke sini kan arahnya. Ternyata apa namanya letak pemasangan yang betul itu, jadi dia kalau posisinya begini kan pas tidur itu kan tekuk gini Pak Dokter kan, begini. Jadi kita ambil dari sini dari tulang ini jadi ukuran, terus di sini dia, di sekitar sini nanti di antara otot tricep dan bicep gitu, seperti ada saluran katanya di sini. Di antara dua otot itu sudah di situ seperti ada saluran. Nah, di sinilah tempat pemasangannya sebenarnya. Enggak di sini, kalau selama ini kita di sini, ternyata yang benar itu di sini. Iya di sini. Itu yang benar Mas. Karena selama ini ternyata selama pemasangan di sini kan banyak orang ngeluh pegel kan. Iya. Ternyata memang karena letak pemasangan kita yang salah. Soalnya Yang posisinya yang kalau benar itu di diukurnya antara dari sini nanti. di antara otot Iya. itu. Di antara diukurnya dari sini ke sini, terus nanti ada perbedaan ukuran antara orang gemuk dengan orang kurus di teorinya itu. Kebetulan enggak yang bawa ada di rumah memang. Nah di sini sudah nanti di sini kalau orang kurus baru dia teraba sekali ada seperti kanal gitu di antara dua otot itu. Nah, di situ sudah. Iya kalau gemuk memang nggak susah. Kalau orang kurus baru bisa. Nah ini kan Pak Oh Dokter. yang ini mungkin. Tapi itu Gitu. mulai keras nih. Apa Ini itu keras. di bisnisin itu? Pemasangan implan model terbaru. Oh, gimana rupanya itu? Kan kemarin ikut sama ibu juga. Masa? Di Kute, di apa namanya? Apa Laki sih, hotel bisa yang nggak pasang implan? apa namanya Tahu. hotel yang Pak hotel yang di Kute itu. Yang di Pangan di Raja Dino Hotel. Hotel. Raja Di Hotel. Dino Berarti Hotel. tinggal diginiin aja. Iya. Iya. Tapi ini kan sudah Nggak perlu diinsisi apa. nggak perlu tinggal tusuk. Tapi ini karena sudah kepake kan. Ngeluarinnya terus gimana? Kalau Kayak keluarnya kayak biasa. Cuma pemasangannya yang lebih. Berapa biji sekarang? Satu. Tapi belum mulai Dari 5, diproduksi. 2, 1 Satu. Dulu pernah satu juga Pak Dokter. Sekitar sebelum tahun 2000 pernah satu. Implanon namanya kan. Setelah itu sudah tidak diproduksi lagi, diganti dengan yang 2 sampai sekarang. Nah, besok ini mau diproduksi lagi yang satu dengan bentuk seperti ini. Ini maksudnya makanya seperti ini kan di sini sebenarnya ada jarumnya seperti ini tajam yang untuk diinsersikan ke bawah kulit. Jadi kalau maksudnya dengan ini kan nanti penghalang antara kulit dengan jarum. Jadi pemasangannya itu tidak terlalu dalam. Kalau yang kita punya selama ini kan memang disposable juga perangkatnya. Nanti gimana cara mengukurnya? Kan itu di bawah kulit dia itu kan? Gitu. Kemasukan itu Nah itu. ke otot atau enggak dia Nah nanti itu kalau yang kita punya selama ini yang diproduksi sama BKKBN itu kan kadang kita bisa juga terjadi pemasangan terlalu dalam. Iya. Kalau ini dijamin dia Pak Berasa? Dokter. Berasa? Oh ini, nah ini baru nih. Gitu. Letaknya juga Pak Dokter. Kalau dulu kan kita masangnya Iya. di sini, ternyata yang benar itu di sini. Nanti ada juga cara pengukurannya pakai senti-senti Pak Dokter. Nah, di sini terus nanti di antara Sektor KB apa, bisa bisa terlihat. tensinya Nah, tinggi. di sini ada seperti kanal di situ ternyata letak pemasangan. Oh yang terbaru sekarang. Coba ya suruh istirahat deh. Pantesan selama ini kalau kita pasang implan yang di sini banyak orang pegel. Boleh. Pegel karena otot aktifnya di sana dia itu. Iya. Ternyata yang benarnya itu di sini. 1/10. Apa namanya nih? Itu aja kan. Bicep, tricep. Gitu. Maksudnya kalau ini kan lateral Pak Dokter kan? Medial. Oh, itu Nah, kamu? ini di sini di bagian Masih ada dalam. kegiatan. Ya masih ada pasien bentar ya. Berarti itu dijamin enggak masuk ke otot ya. Karena nanti pas dia ukurannya antara ini apa jarumnya itu dengan ini yang menghalangi dia. Biar enggak ke otot. Pas dia nanti intrakutan jadinya.
Berarti ganti tangan. Mungkin enggak terlalu Ada yang jauh. menghalangi mana? Ini kan Pak Dokter. Oh iya Jarumnya udah. di sini. Udah memang anu ya. Mungkin. Coba tes satu sama tes. Coba tes. Ini sudah tidak ada jarum, jarumnya sudah masuk juga. Kan otomatis kan. Begitu ini sudah terpasang. Ada enggak tempat trainingnya pas kemarin? Ada. Tapi pakai anu sih, pakai pantum. Enggak kita praktek di manusia. Iya, ini tajam sekali nak jarumnya. Untuk nutupnya gimana nanti? Biasa pakai pen air itu kan, pakai Plester bisa. Minimalisir berarti. Soalnya kan kecil sekali ya. pakai plester kan ada kita dikasih juga sama BKKBN yang anti air itu. Iya. Berarti ini yang ngeluarin BKKBN Iya. sama siapa deh kamu perusahaannya? Berarti ini. Keluar nih kira harusnya anggaran. Tapi belum mulai sudah produksi Bagus. akan. Ya setidaknya ada penelitian. Ya. Terus pemasangannya kan apa namanya sama kalau yang selama ini 2 biji, kalau ini hanya 1 biji, tapi sama-sama 3 tahun. Enakan satu biji Iya, apa paling banyak biji. Jadi apa namanya pas bukanya itu kan nggak susah Pak Dokter. Kalau 2 ada Belum yang udah ke atas, ada yang ke semak bawah. belukar itu kalau udah 3 tahun itu. Apalagi yang zaman dulu Ya, yang 5. 5 semak belukar, otot udah jadi semua orang dipakai rasanya. Tahu semak belukar apa rumput Ya, sawah terlilit otot, terlilit lemak. Iya. Iya. Apalagi kalau pemasangannya dalam susah. Kemarin waktu pelatihan itu juga ada yang tidak banyak semuanya seperti itu. Sampai saking dalamnya kan harus pakai rongsen bukanya di oka. Astagfirullah. Di oka, anggih pakai terus anestesinya general anestesi katanya. Aduh. Iya tidak bisa kan. SPOG yang besar namanya ya. Pokoknya di atas sini ya udah GA aja. Itu sudah makanya. Mending Terus- dari sini terus ke bawah terus Bisa fokus apa ya. itu deh makanya terus dia pakai anu apa sambil di USG sambil di ini dicari mana dia saking dalamnya baru dia ketemu karena pemasangannya terlalu dalam. Oh, Mona. Tapi kalau MKJP kalau aslinya seperti biasa sudah ini kan hanya contoh kalau aslinya ya putih seperti biasa Masih langsung cipret. emang segitu Cipret. yang Coba aslinya itu segitu. apa kartunya? Spiral. Oh, Jadi, nah. nah karena kalau kita di sini kan susahnya apa namanya mengkai orang untuk pakai IUD susah sekali. Susah. Makanya Itu angka kalau- IUD itu apa kita rendah sekali MKJP dengan IUD. Padahal G1 primitua dok. Primitua. 5 minggu positif 4 PU-nya. Tensinya berapa? 148 per 109. 25 minggu. Nggak ada Keluar keluhan subjek. muntah udah. Aduh, udah pending. Primitua bukan Pending itu pending. masih 25 minggu. Tapi dia sudah mau muntah. Makanya Terminasi sudah deh. bahaya saya kasih hadiah ya. Sekarang pusing berat. Mual muntah di depan dia. Baru dia pertama cek anu cek. Enggak sekarang ini dia mau muntah. Itu keluhannya kita kira dia rasa aja juga nih biar tak kelihatan perutnya ternyata Tiba-tiba Ayo cepetan kan. pasang tadi. Gimana Pak Dokter mau di drip sama bolus langsung? Iya di drip aja. Daripada Terus nanti deh. Kasih kita jepitnya PDP mau dikasih. mudah-mudahan dia masih bagus karunya. Itu aja sih Pak Dokter. Kalau MKJP yang paling gampang kita kaitkan ke akseptor ini implan. Iya. Padahal lebih enak orang pakai air. Nah, ayo susah kita. Jarang sekali orang yang Orang anunya sebenarnya mindsetnya itu ya susah. Sebenarnya itu kita rubah dulu mindsetnya dia. Tapi kenapa Pak Dokter kalau di wilayah selatan cepat kita nih kayak orang pakai IUD. Iya. Nah, Lombok Tengah Utara ini yang susah. Karena mindsetnya semua kan kalau enggak suntik ya yang susuk dia maunya kan. Karena mindsetnya itu orang perasaan ada
apa namanya yang bergerak-gerak katanya itu mindsetnya yang harus dirubah itu. Sekarang seperti orang disenggol, Ya. cakupan IUD-nya tinggi dia Pak. Karena apa, dia di sana basicnya dulu dia jarang untuk pakai HB kan, yang hormonal pertama yang masuk dulu yang ditajemin kayak spiral IUD ini kan, jadinya mindsetnya udah ketanam di sana. Kalau di bagian kita, Karena susah. karena ini yang duluan masuk ini. Susah. Yang mendominasi suntikan. Suntikan. Ini lumayan dah. Makanya kalau apa namanya kita kali dia untuk MKJP, Tambah kayak Kalau gini dia dong, nggak tambah mau. senang sih dia pakai. maksudnya kalau dia nggak hormonal. mau IUD ya sudah implan sudah. Lebih mau dia implan daripada IUD. Tapi kalau disuruh milih lebih milih suntikan. Lebih milih suntik. Tidak mau ribet 3 bulan. Ada juga yang senang 1 bulanan. Berapa persen dapatnya yang IUD di sini? 0, 0, karena kita kan sasarannya push ya, dokter. Terus push itu ribuan dia pembaginya, sedangkan cakupannya nanti dalam setahun itu target bisa dari dinas berapa? BKKBN berapa? 1000-an. 1000-an. Sasaran ini target proyeksinya itu 1000 sekian. Harus Makanya sampai akhir tahun masih 0, harus dirubah mindsetnya itu. Kalau di sini di DAI ini harus kita takut-takutin caranya baru dia mau. Mele si demokoh bilang gitu. Mele si dendek men kadu sane. Harus digituin ya. Kamu dia dapat takut susah nih. masih ini pada apa? Udah, terus apa lagi? Itu aja sih, Pak. Itu aja? Gitu. Iya sudah. Terima kasih Bu Neri. Ayo Bu Neri, ayo Kak ini. Besok ini kalau sudah mulai pada